Halo teman-teman, kembali bersama saya Muhammad Aizarmawan dan pada kesempatan kali ini kita akan melakukan studi wawancara atau bincang santai aja sama narasumber yang sudah ada sebelah kita. Silakan mengenalkan diri Mas. Halo, assalamualaikum. Nama saya Iqbal Bayu Kurniawan. Asal saya dari Pemalang. Saya sedang berkuliah di Universitas PGRI Semarang dalam prodi PJKR. Itu tadi teman-teman profil singkat dari narasumber kita pada kesempatan kali ini. Jadi teman-teman, Mas Iqbal ini seperti yang sudah dikatakan tadi kuliah di PJKR UPRIS dan kebetulan dia satu kelas sama saya. Dan biasanya kalau masuk jurusan PJKR UPRIS itu biasanya alasannya karena hobi olahraga, suka olahraga. Terus apa sih Mas Iqbal yang membuat Mas Iqbal suka berolahraga? Ya, karena berolahraga kita menjadi sehat, pikiran menjadi refresh. Lalu ketika banyak beban bisa mengurangi beban pikiran yang ada dalam pikiran kita. Dan itu tadi ada ya teman-teman, sangat menginspirasi sekali. Terus kan tadi katanya suka berolahraga ya Mas, dan olahraga itu banyak sekali cabangnya. Terus apa sih olahraga yang paling disukai? Kalau olahraga yang paling saya sukai yaitu yang pertama sepak bola, yang kedua futsal, lalu ada juga badminton tapi cuma sedikit-sedikit. Dia dalam main banyak ya. Ya. Terus apa sih alasannya suka sama olahraga tersebut? Sama seperti tadi, karena kalau kadang kita banyak pikiran lalu kita meluapkan ke olahraga atau dalam sepak bola, itu lebih baik daripada kita meluapkan ke hal-hal yang buruk seperti minuman keras atau hal-hal yang lain. Itu lebih baik kita berolahraga atau bermain bola atau futsal, itu dapat lebih baik mengurangi stres. Itu dapat dicontoh ya teman-teman, ketika stres atau lagi banyak pikiran, salurkan energinya ke hal yang positif seperti Mas Iqbal ini contohnya berolahraga agar outputnya juga positif gitu, bukan negatif. Jangan malah mabuk-mabukan terus nongkrong-nongkrong nggak jelas. Energinya salurkan ke energi positif, berolahraga outputnya juga bagus, hasilnya benar sendiri. Terus sejak kapan sih Mas suka sama olahraga tersebut? Kayak tadi suka sepak bola itu sejak kapan? Kalau itu sejak kelas 3 SD, pas kecil itu malah saya nggak suka banget sama sepak bola. Tapi habis itu setelah dipaksa nonton sepak bola sama bapak saya, terus saya mikir kok seru, terus saya coba-coba main sama teman-teman saya waktu kecil pas kelas 3 SD. Terus saya mikir olahraga ini baik, terus bagus juga, seru, terus akhirnya keterusan sampai sekarang main bola. Di awalnya malah karena terpaksa ya? Ya, terpaksa dulu sama bapak. Terus kalau jadi suka bukan sama sepak bola kan? Kalau itu kalau suka sama bola udah lengkap kalau nggak punya pemain dan favorit. Kalau boleh tahu nih pemain favoritnya Mas Iqbal ini apa? Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ronaldo teman-teman, the one and only, the icon, the god, CR7. Alasannya suka sama Ronaldo apa? Karena daripada Messi kan bisa dibilang karena emang bakat dari kecil, tapi Ronaldo kan bekerja keras, sangat bekerja keras. Dari yang awalnya hanya tukang sapu jalanan tapi dia bisa membuktikan. Terus dari lingkungan yang sangat kurang dalam sepak bolanya, tapi dia membuktikan bahwa dia bisa menjadi yang terbaik. Itu teman-teman, sama ini sebenarnya pendapat sama saya bahwa bisa Ronaldo itu sangat menginspirasi sekali. Jadi wajar kalau banyak yang mengidolakan, salah satunya Mas Iqbal ini. Terus tanggapan terkait Ronaldo yang kayak Ronaldo saat ini yang bermain di Al-Nassr gimana? Menurut saya masih baik-baik saja, karena fans selalu mendukung. Mau dimanapun dia bermain, saya akan mendukungnya walaupun permainannya
sekarang mungkin sedang menurun karena mungkin faktor usia atau yang lain, kita akan tetap mendukung karena kita adalah fans. Mantap sekali. Terus ini kan banyak rumor nih Mas, katanya Ronaldo mau ke Newcastle, Bayern Munchen. Tanggapan Mas Iqbal terkait hal tersebut gimana? Menurut saya sih lebih bagus lah, karena ketika di Newcastle atau Bayern Munchen itu lebih baik karena masuk ke dalam liga yang sangat kompetitif daripada di Liga Arab yang menurut saya kurang lah untuk pemain bintang seperti Ronaldo. Oke. Terus momen yang paling diingat sepanjang karir Ronaldo itu saat apa? Saat melawan Juventus pada tahun 2017 atau 18 itu yang salto itu sangat mengerikan. Waktu uji Champions League itu ya? Ya, langsung champion. Terus harapan untuk Cristiano Ronaldo seperti apa? Harapannya mungkin dia tidak akan bisa kembali ke top performa seperti waktu muda, tetapi semoga dia tetap konsisten dan menjalani hidup yang terbaik, mungkin bersama keluarganya atau bisa bermain dengan klub yang diinginkan kembali. Mantap. Mungkin banyak teman-teman yang sama juga ya seperti Mas Iqbal yang mengidolakan Cristiano Ronaldo, terus punya harapan seperti dia. Terus ke klub favorit ada nggak Mas? Klub favorit di sepak bola? Kalau klub favorit, saya tetap sebenarnya memilih Real Madrid, tapi karena tidak adanya Ronaldo, saya menjadi fans Arsenal karbitan. Jadi suka sama klub dulu karena pemain ya, karena Ronaldo. Iya, karena ada Ronaldo. Terus kalau kenapa milihnya Arsenal setelah Ronaldo? Menurut saya Arsenal mengajarkan arti kesetiaan, walaupun dia tidak mendapatkan banyak gelar, tetapi kita harus tetap mendukung Arsenal. Terus berarti Arsenal iya. Terus kan Arsenal gagal meraih EPL pada tahun ini Mas, hanya peringkat 2 kalah dari Manchester City, itu tanggapannya gimana? Kita sebagai fans harus tetap mendukung dan mungkin masih banyak yang harus diperbaiki lagi agar tetap konsisten dan mendapatkan juara pada EPL. Ya mungkin itu saja. Terus momen yang paling diingat dari Arsenal waktu pertama kali juga sampai sekarang ada? Momen pertama kali suka sama Arsenal itu sebenarnya waktu adanya Mesut Ozil itu Mas, karena permainannya benar-benar cantik, mungkin tiki taka atau bisa disebut Barcelonanya Liga Inggris. Mungkin ada juga teman-teman di sini yang main sama Arsenal. Terus harapan untuk Arsenal di musim berikutnya gimana? Ya semoga bisa menjuarai Liga Champion, karena musim ini kan Arsenal masuk dalam Liga Champion, dan untuk kedepannya mungkin bisa menjuarai Liga Premier League lagi. Tadi udah bahas tentang sepak bola internasional, sekarang kita ke sepak bola Indonesia. Punya klub sepak bola lokal favorit gak Mas? Punya pasti, Persipura saya pura terbaik gitu. Walaupun sekarang sudah masuk ke Liga 2, tapi saya tetap mendukung Persipura. Alasannya suka nama Persipura kenapa? Karena dulu kan pemainnya seperti full pemain Persipura, atau jarang banget ada pemain
dari pemain luar. Ya, tapi Persipura tetap menunjukkan bahwa Persipura adalah tim yang terbaik di Liga Indonesia pada waktu itu. Tim muda Retan guys. Terus ini kan Persipura lagi ada di Liga juga nih, Mas, lagi dalam masa terpuruk, tanggapannya gimana? Ya semoga bisa kembali lagi seperti semula. Mungkin perlu banyak perbaikan lagi dalam Persipura, atau apa yang mungkin kurang mungkin harus diperbaiki lagi. Jadi manajemen klub harus segera mengevaluasi ya. Iya. Terus harapannya untuk musim depan untuk Persipura, Semoga bisa masuk ke dalam Liga 1 lagi dan bersaing dengan tim-tim papan atas Liga 1 dan mungkin bisa menjuarai lagi seperti itu, kembali ke masa jayanya. Oke, tadi bisa boleh merasa udah dan lokal juga udah. Sekarang masalah terkait timnas. Ini kan timnas lagi, istilah kata lagi bangkit dari tidurnya kan. Kondisi timnas maupun dari lagi bagus-bagusnya. Tanggapannya Mas Iqbal terkait kondisi timnas saat ini bagaimana? Sangat baik sekali, dari yang dulunya selalu kalah terus waktu final atau semifinal melawan Thailand pasti kalah, tapi kali ini mencetak sejarah setelah 32 tahun. Ya. 32 tahun tidak menjuarai SEA Games, tapi kali ini bisa membuktikan untuk menjuarai SEA Games itu sudah sangat baik. Dan semoga lagi dari ketua PSSI dapat lebih baik lagi untuk mengelola timnas Indonesia atau persepak bolaan Indonesia. Indo Pride. Terus ini kan di FIFA Matchday Juni nanti ini kan Indonesia kan pahlawan Palestina dan juga yang paling menyenangkan ini Argentina, Mas. Tanggapannya seperti apa? Sangat terkejut sih, seperti kayak tidak percaya saja Indonesia akan melawan juara Piala Dunia Qatar pada tahun 2020. 2022 kemarin, karena mungkin kan bisa dibilang perbedaan levelnya sangat jauh lah dari Indonesia atau Argentina, tapi itu sangat keren gitu, bisa melawan Argentina, apalagi bisa melihat Messi di tackling sama Asnawi itu terbaik. Setelah kalah mau minta ranking 100 malah dikasih tab global. Ya. Nah, Terus ini kan tadi saya baca di Senmet, ini kan ini kan pemain resmi yang akan mengikuti pemain tim Argentina yang akan melawan Argentina kan sudah keluar. Ada Garnacho, ada Alvarez, ada De Alvarez, ada De Paul, ada Di Maria, ada Messi. Pemain yang paling pengen dilihat sama Mas Iqbal siapa? walaupun saya bukan fans Messi, tapi tetap Messi. Kapan lagi Mas? Lihat Messi, pemain yang mungkin bisa dibilang terbaik, tapi tak terbaik benar. Masih Ronaldo ya guys ya. Terus harapan untuk timnas depannya gimana? Semoga bisa bangkit dari tidurnya, semoga bisa menjuarai apa yang perlu juarai, apalagi untuk ke depan akan Banyak ikut Piala Asia. Ya. Semoga bisa menjuarai Piala Asia, atau ketika belum bisa menjuarai ya bisa mengimbangi tim-tim papan atas, dan semoga bisa menjuarai Liga AFF yang dari dulu selalu kalah di final. Terus ini kan tadi saya baca di sosmed ada rumor kalau Piala Asia nanti bakal jadi kompetisi terakhir Sintayong. Kalau menurut Mas Iqbal sendiri masih pengen nggak Sintayong melatih timnas setelah Piala Asia selesai? Masih, karena Sintayong sudah melakukan progres yang sangat baik, mungkin dari segi mental atau fisik dari pemain Indonesia yang dulu hanya kuat bermain sampai 70 menit, tapi sekarang 90 menit dengan mental yang sangat bagus dan sangat
dan fisik yang kuat itu sudah sangat baik dari pelatihan Sintayong. Supaya teman-teman kalau Mas Iqbal, kalau Sintayong ini membawa progres yang nyata ke timnas Indonesia, jadi Sintayong stay. Terus terkait federasi sepak bola Mas, terkait Pak Erick Thohir yang saya rasa memimpin PSSI begitu maju, tanggapannya Mas Iqbal gimana? Ya sangat bersyukur sekali lah ketika melihat ketua PSSI yang mengerti bola dibanding dari dulu yang hanya mengerti uang tapi tidak ada perubahan dari sepak bola Indonesia. Ini sangat baik ketika melihat Bapak Erick Thohir yang mengerti bola yang dulu sudah Berperan bola di sepak bola internasional, sudah pernah menjadi direktur pada Inter Milan. Itu sangat baik sih. Jadi akhirnya federasi sepak bola Indonesia jatuh ke tangan yang tepat. Iya, betul. Oke, tadi udah bahas tentang sepak bola internasional dan sepak bola Indonesia. Kali ini kita akan masuk ke hal yang lebih personal terkait pengalaman Mas Iqbal sendiri terkait olahraga sepak bola. Jadi sepak bola ini termasuk hobinya Mas Iqbal? Iya, Berarti sering main Mas? sering. Kalau main seringnya di posisi apa? Seringnya di posisi sayap, tapi karena mungkin sekarang kecepatannya sudah berkurang menjadi pemain tengah. Dulu saya pasti karena suka ngeliat sama Ronaldo. Iya, karena suka giring-giring sendiri, gocek-gocek, nggak oper ke temen. Terus kenapa pindah ke tengah? Mas? Mungkin kalau di desa saya, tim saya mungkin sekarang sudah ada penggantinya di bagian saya. Terus karena mungkin kekurangan pemain tengah, ya saya jadi pemain tengah. Kalau tadi di posisi saya favoritnya Ronaldo, kalau di tengah ada pemain favorit? Kalau di posisi tengah ya mungkin Toni Kroos ya, sniper. Pernah nggak Mas ikut turnamen gitu sepak bola itu? Mungkin pernah, tapi kayak antar kampung terus kecamatan mungkin sering. Pernah juara nggak Mas kalau ikut turnamen sepak bola gitu? Pernah waktu antar kampung pernah juara 1, tapi untuk 4 tahun terakhir ini cuma selalu kalah di semifinal, perempat final. Ada rencana nggak Mas untuk jadi atlet sepak bola profesional? Ya dulu waktu kecil pasti semua ingin jadi pemain bola, tapi mungkin karena di kampung saya atau di kota saya kurangnya ada bimbingan itu atau pemandu bakat, mungkin menjadi apa ya main bola seadanya aja lah, yang penting buat kita senang terus tidak merugikan buat kita, ya kita jalani seperti itu. Jadi sekarang tujuannya sepak bola buat Evan, buat teman-teman gitu ya Mas? Biar sehat aja. Oke. Terus kalau kita tarik ke belakang lagi, waktu kecil dulu pernah ikut SSB ya? Enggak, karena di kampung saya itu dulu nggak pernah ada itu SSB. Nah, tadi saya bilang nggak pernah ada ituan lah, apalagi pemandu bakat. SSB aja nggak pernah ada. Mungkin kalau ada ya saya ikut pasti. Mungkin kalau dulu ada di desanya ada SSB terus ikut, mungkin sekarang udah bisa jadi pemain hebat yang profesional gitu ya? Ya amin, mungkin saja bisa begitu. Pasti kan ada apalah jalurnya kan, pasti mungkin bisa saja kalau kita berusaha terus mungkin bisa konsisten atau apa begitu di SSB, atau bisa bermain lebih baik lagi banyak kan, bisa dilihat ya oleh tim lain atau gimana. Tapi karena nggak ada SSB atau
bisa menjadi pemain profesional, yang mungkin karena itu nggak bisa menjadi pemain profesional. Tapi mungkin itu udah jalannya ya Mas. Ya, Jadi harus tetap disyukuri apapun itu. Terus apa sih Mas yang masih membuat semangat untuk bermain sepak bola sampai sekarang? yang membuat semangat ya pasti buat kebaikan diri sendiri, terus mungkin untuk menunjukkan kepada orang-orang yang meremehkan atau apa, meremehkan dulu katanya gak bisa main bola atau gimana, tapi sekarang mungkin bisa bermain lebih baik dari orang itu, atau menunjukkan kepada keluarga yang kadang tidak mendukung apa yang anaknya ingin atau gimana gitu lah. Oke, tadi terkait sepak bola kayaknya udah dibahas semua. Terus tadi kan Mas Iqbal bilang juga suka futsal dan badminton. Ya, Kalau berarti sekarang juga masih sering main futsal? sering, malah lebih sering main futsal daripada main sepak bola. Kalau main futsal mainnya di posisi apa Mas? Kadang di pivot, kadang di flank, karena ya mengisi apa yang kurang aja dalam tim. Itu aja lah. Paling suka posisinya kalau main? Pivot lah, mencetak gol itu lebih bersemangat guys. Oke. Terus kalau main sepak bola sama main futsal itu beratan mana Mas? Kalau menurut saya mungkin lebih berat main futsal, karena walaupun lapangannya lebih kecil, tetapi main futsal kan bolanya jalan terus. Kalau main sepak bola kan bisa sambil apa, jalan sedikit-sedikit kalau nggak lagi pegang bola. Tapi kalau main futsal kan bolanya cepat nyampe ke kita terus tuh. Lagi-lagi pasti udah lari lagi kayak mirip-mirip mungkin kayak basket, lebih banyak lari. Kalau kalau sepak bola kan lebih banyak nyantai. Berarti intensitasnya lebih tinggi ya? Iya. Jadi dibekal terus fokus aja terus ya? Ya lebih tinggi itu lah futsal. Oke teman-teman, ini bertepatan dengan aja kita break dulu sebentar, taruh lagi setelah ini. Oke, ini udah selesai aja teman-teman, kita lanjut lagi. Kalau sekarang seberapa sering Mas main futsal? Mungkin bisa kadang seminggu sekali, kadang juga kalau lagi banyak yang ngajak futsal bisa seminggu, kadang 3 kali. Kalau lagi di rumah, kalau lagi di Semarang mungkin ketika teman-teman kelas ngajak ya, kadang 2 minggu sekali atau berapa lah, mungkin udah mulai berkurang, tidak seperti itu. Jadi tergantung info dari teman. Iya, tergantung, kalau ada yang ngajak ya kita gas saja. Khas. Terus ini futsal udah cukup. Tadi juga aku dengar Mas Iqbal juga kata badminton. Masih sering main badminton nggak Mas? Udah jarang ini. Dulu waktu kecil malah hampir seimbang main badminton sama main bola, itu sering banget. Mungkin karena pas udah agak besar itu gimana ya, kalau teman-teman udah lebih banyak main futsal daripada main badminton, mungkin itu terganti oleh futsal. Jadi karena teman-teman lebih banyak yang udah sepak bola sama futsal, akhirnya jadi lebih banyak main sepak bola dan futsal ya Mas? Oke. Padahal sebenarnya itu lebih apa ya, seru lah main badminton itu, karena yang ini, tapi badminton juga apa ya, fisiknya juga harus lebih kuat lagi sih, karena main tangan, terus kaki, langkahnya harus tepat atau gimana, terus kelincahannya juga harus lebih itulah di asik lagi kalau main badminton. Terus kita tahu sendiri kan
saya bilang cabang badminton itu salah satu olahraga yang paling maju di Indonesia. Pemain favoritnya kalau boleh tahu siapa? Tetap Taufik Hidayat itu the one and only terbaik Taufik Hidayat. Alasannya suka sama Taufik Hidayat. Itu loh, kalau pukulan backhandnya itu kayak lebih kencang daripada smash biasanya. Nah itu juga ancaman bagi musuhnya, kadang bikin kaget musuhnya juga. Itu sih. Oke, tadi sudah banyak sekali perbincangan yang sudah kita lakukan sama Mas Iqbal ini, dari sepak bola internasional maupun lokal, terus futsal, terus badminton. Mungkin teman-teman bisa ambil insight-insight positif dari perbincangan pada malam hari ini. Kayak tadi, kalau lagi stres, banyak pikiran, energinya juga harus salurkan ke yang positif, seperti banyak berolahraga seperti Mas Iqbal, disalurkan ke sepak bola, futsal, bulu tangkis. Jadi bukan malah dilakukan ke hal yang negatif kayak mabuk-mabukan, narkoba. Jangan ya teman-teman. Sangat tidak baik gitu mas. Jadi salurkan energinya ke hal yang positif, berolahraga supaya lebih sehat. Jadi mungkin itu yang bisa teman-teman contoh dari Mas Iqbal. Bukan begitu ya mas? Iya mas. Oh iya. Yang baik saja, yang buruk jangan. Ya. Oke, itu tadi teman-teman pembahasan kita tentang pengalaman olahraga dari Mas Iqbal, dari sepak bola, futsal, badminton, udah ceritakan semuanya. Nah, udah waktunya bagi kita untuk pamit. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.